Kemarin sudah survei lapangan ya, tanggal 6 kemarin antara BPPJN, Sumatera Selatan, dari Pemda, juga dari KAI terlibat sama-sama survei final di lapangan. Itu kapan, Pak? Tanggal 6 kemarin. Untuk di Morenin akan dibangun. Iya, tanggal 6 baru survei. Iya, baru survei lapangan kemarin. Ya, actionnya actionnya itu BPPJN nanti yang mengerjakan. Berarti itu sekarang yang di Patigalung dulu ya? Iya. Itu untuk Patigalung itu Prabu Muli ya Pak ya? Prabu Muli. Kalau yang untuk di BPPJN kalau itu, jadi ada 3 dari BPPJN itu. Sekarang ketiganya itu sudah hampir selesai studinya. Nah, yang satu yang di Patigalung itu pekerjaan fisik di tahun ini. Pintu perlintasan itu dari kereta api itu kembali lagi ke penugasan dari pemerintah. Jadi penugasan pemerintah ke kereta api itu saat ini menjaga kurang lebih 1.000 perlintasan di Jawa Sumatera. Nah, kalau nanti dari pemerintah itu menambah penugasan kepada kami jumlah perlintasan, tentu kita siap menerima. Tapi itu nanti tergantung kembali kepada penugasan dari pemerintah kalau menjaga pintu perlintasan itu. berarti dari yang hari ini belum ada hasil ya Pak ya? Belum bisa kita ambil keputusan ya Pak ya? Ya, kalau untuk perlintasan sebidang dijaga nanti mungkin dari DJKA dan juga dari pemerintah daerah nanti yang bisa memutuskan ya lebih lanjut siapa penjaganya. Kalau dari pemerintah nunjuk kereta api kita siap. Kalau memang dari pemerintah ke Pemda sendiri yang akan mengelola, itu juga sebetulnya sudah diakomodir di dalam aturan yang ada. Terkait untuk flyover tadi Pak? Ya, kalau flyover kita sebagaimana tadi dijelaskan, kita ada 5 flyover yang kita rencanakan, tapi ini masih dalam perencanaan di kantor pusat. Nah, ini targetnya nanti sampai dengan 2026. Jadi kalau untuk 2021 sampai 2022 tadi itu masih di perencanaan, penyelesaian di perencanaan. Kalau untuk actionnya kapan itu Pak direncanain? Ya, nanti setelah perencanaan selesai tentu nanti serial dengan pekerjaan fisik di lapangan. Jalan rayanya mungkin ya Pak ya, jalan rayanya mungkin nanti ini juga bisa kita lihat nanti kerjasamakan Pak mungkin dengan PT BA. Kami sebetulnya kalau secara material itu kami bisa minta bantuan dari teman-teman dari BTP juga Pak. Di sana itu biasanya ada material bekas rel, itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk jadi pagar Pak. Jadi kita kerjasamakan antara BTPA, BTP, mungkin dari kami juga nanti yang bisa memandu ini. Kaitannya dengan status yang jalan nasional Pak, karena ini juga lalu lintasnya tentu yang paling ramai dan paling besar ininya lebar jalannya. Jadi ada secara total kalau dari Prabu Muli sampai dengan ke Muara Enim itu ada 10 jalan nasional sampai ke Pacitan nih Pak. Ada 10 jalan nasional dan 3 diantaranya sudah direncanakan oleh BPPJN. Mungkin berbalik Pak. 10 perlintasan ya, betul Pak. Ya, 10 perlintasan jalan nasional. Jadi yang 3 itu sudah direncanakan dari BPPJN. Kami pun mulai Pak merencanakan itu ada 5 ya Pak. Ada 5 perlintasan Pak yang direncanakan oleh PT KAI. Tapi ini kami masih lakukan perencanaan Pak, belum ke progres fisik sama sekali. Kemudian untuk sisanya masih ada dua jalan nasional, kami masih usulkan ini ke BPPJN Pak untuk dilakukan perencanaan dan sekaligus direalisasikan. Jadi total dari ke-10 ini direncanakan sampai 2026 targetnya ini Pak, yang bisa diselesaikan karena kami pun sinkron dengan perencanaan pengembangan kami sampai dengan tahun 2026 Pak. Ya. Kemudian yang pintu perlintasan sebidang yang kami akan surat PLT Kepala Dinas Perhubungan nomor 55
1/11/447 di Sub 2001 tanggal 5 April yang lalu. Laporan survei ke lapangan pada 6 titik perlintasan sebidang kereta api atau PTKI Persero dalam kecamatan. Yang kedua, surat undangan Bupati nomor 005/12/6/2001 tanggal 7 Mei 2021. Hal undangan rapat merupakan tindak lanjut tanggal 26 April. Jadi sudah beberapa kali kami rapat menjalankan kami tentang hal ini Pak PTKI dan Pak dari BTBA. Yang pertama, belum berfungsinya pintu perencanaan sebidang yang ada di titik lokasi SMA 1 Negeri Morainim, Kelurahan Pasar 1,